Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 18 10 20 10 43. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Denver pada anak. Nah, pertama, sebelum kita memulai, kita berada di tahap prainteraksi. Kita siapkan dulu pertama mental kita, kemudian kita siapkan alat-alatnya. Di sini ada bola, ada mainan, ada 2 balok, ada manik-manik, serta lonceng, dan juga ada cangkir. Nah, setelah semua alatnya siap, kita langsung ke tahap interaksi ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Winda. Saya perawat yang berjaga pada shift pagi kali ini. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Denver pada anak Ibu ya. Nah, di sini Ibu santai saja, Ibu tidak usah khawatir. Pemeriksaan Denver sendiri itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari kemampuan anak Ibu. Jadi Denver itu bukan untuk mengetahui kecerdasan atau IQ ya Bu ya. Nah, kemudian tes Denver ini dilakukan pada anak usia 0 sampai 6 tahun ya. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan tadi, kita tanyakan dulu tanggal lahir serta apakah adiknya ada seperti prematur saat lahir. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf mau nanya, adiknya lahir tanggal berapa? Oke, 28 Juni 2019 ya. Nah, jadi untuk mengetahui umurnya adiknya tahun, bulan, serta hari, jadi hari ini dikurangi dengan tanggal lahir adiknya. Sedangkan hari ini tanggal 14 April 2020, jadi dikurangi 28 Juni 2019, jadi ketemunya 9 bulan 16 hari. Nah, setelah itu kita isi di lembar Denvernya 9 bulan 16 hari. Kemudian akan terlihat dalam garis usia, sisi kiri dan sisi kanan. Pertama, kita lihat dulu di sebelah kiri garis usia. Sebelumnya, apakah anak dapat mengawasi tangannya, Bu? Ya, bisa mengawasi tangannya ya. Apakah anak dapat menggapai mainan? Nah, adik di sini kakak ada mainan. Coba apakah adik bisa menggapai? Ya, adik sudah bisa menggapai mainannya. Apakah adiknya udah bisa makan sendiri, Bu? Oke, adiknya sudah bisa makan sendiri. Lalu di garis usia, apakah adiknya bisa menepuk tangan? Coba adiknya tepuk tangan. Bagus sekali, adik sudah bisa menepuk tangan ya. Apakah adiknya udah bisa menyatakan keinginan, Bu, seperti ingin pipis, ingin makan, atau ingin apa? Baik, adiknya belum bisa menyatakan keinginan. Nah, adik, apakah adik udah bisa dadah? Coba adik dadah ke kakak. Dadah. Baik, anak bisa melakukan dadah-dadah dengan tangan ya. Ibu, apakah adiknya udah bisa minum dengan cangkir? Oh, belum. Baik, adiknya belum bisa minum dengan cangkir. Nah, kemudian di sebelah kanan garis usia, apakah adiknya bisa main bola? Nah, adik di sini kakak ada bola. Nanti coba adik lemparkan ke kakak ya. Bisa nggak? Oke, belum bisa bermain bola ya. Kemudian apakah adiknya udah bisa meniru kegiatan ibu di rumah seperti mengepel, menyapu, atau ibu sedang apa ditiru? Oke, adiknya belum bisa meniru kegiatan di rumah ya. Kita pindah lagi ke aspek motorik halus. Nah, di sisi kiri, apakah anak dapat mencari benang? Nah, adik di sini kakak ada mainan. Coba adik cari benangnya yang berwarna merah. Ya, adik udah bisa mencari benang berwarna merah. Nah, adik di sini kakak ada manik-manik. Apakah adik bisa mengambil manik-maniknya? Ya, anak sudah bisa mengambil manik-maniknya ya. Kemudian, apakah adik sudah bisa memindahkan kubus? Di sini kakak ada 2 kubus. Coba adik pindahkan. Ya, di sini ada anak sudah bisa memindahkan kubus ya. Kemudian dari 2 kubus ini, coba adik ambil salah satu kubusnya. Ya, bagus sekali, adik sudah bisa mengambil salah satu kubus ya. Nah, kemudian di manik-manik ini coba adik bisa ngambil dengan ibu jari serta jarinya. Ya, adiknya sudah bisa mengambil manik-manik dengan ibu jari serta jarinya ya. Nah, dari 2 kubus ini coba adik benturkan tadi. Oh, baik, adiknya belum bisa membenturkan 2 kubus. Baik, kita dipindah ke yang garis usia. Oh, tadi ya, berarti sekarang pindah ke sebelah kanan garis usia. Apakah adiknya udah bisa memindahkan tadi kubusnya ke dalam cangkir?
berarti adik belum bisa memindahkan kubus ke cangkir ya. Nah, di sini kakak ada ballpoint dan juga kertas. Apakah adik bisa mencoretnya? Ya, adik belum bisa mencoret-coret ya. Belum bisa mencoret-coret. Apakah adik udah bisa mengambil manik-manik? Coba. Di sini ada manik-manik, coba ambilkan yang berwarna hijau. Baik, adiknya belum bisa mengambil manik-manik yang ditunjukkan. Kita lanjut ke aspek bahasa. Di sebelah kiri, apakah adiknya udah bisa berbicara satu kata, Bu? Seperti ini gitu. Udah bisa berbicara satu kata. Baik, apakah adiknya udah bisa meniru kata-kata seperti bunyi ayam atau bunyi saat ibu memukul benda tok tok tok? Oh, udah bisa meniru bunyi ayam ya, bagus sekali. Nah, apakah adiknya udah bisa menyebutkan kata mama, papa walaupun belum spesifik, Bu? Oke, udah bisa menyebutkan walaupun belum spesifik ya. Nah, di garis usia, apakah anaknya sudah bisa berkomunikasi silabel seperti penggabungan kata, Ibu? Oh, adiknya belum bisa berkomunikasi yang gabungan ya. Apakah anaknya mengoceh, Ibu? Ya, anaknya mengoceh, berarti normal banget ya. Apakah anaknya bisa berkomunikasi mengucapkan kata mama, papa yang spesifik? Oh, belum bisa ya, masih yang belum spesifik. Nah, di sebelah kanan, apakah anak bisa menyebutkan satu kata seperti bola? Bola, ya bisa. Kemudian dua kata, ini bola. Belum bisa dua kata. Apalagi tiga, ini bola saya. Belum bisa ya. Kemudian kita pindah ke aspek motorik kasar. Nah, di sebelah kirinya, apakah anak bisa menegakkan kepala? Coba adik menegakkan kepalanya. Ya, sudah bisa ya, bagus sekali. Apakah anak bisa duduk tanpa pegangan? Seperti dilihat adiknya sudah duduk tanpa berpegangan. Sudah bisa berarti ya. Nah, apakah adiknya bisa berdiri? Coba ibu berdiri dibantu dengan pegangan, tapi ibu jangan membantu berdiri. Ya, sudah bisa ya. Nah, di garis usianya, apakah adik dapat bangkit lalu berdiri? Bangkit untuk berdiri. Ya, sudah bisa ya, walaupun masih dipegangin. Apakah adiknya bisa dari bangkit terus duduk? Oh, belum bisa bangkit lalu duduk ya. Kemudian di sebelah kanannya, apakah adik bisa berdiri selama 2 detik? Oh, belum bisa ya, masih harus dipegangi. Apakah adiknya bisa berdiri sendiri? Belum bisa ya, Bu, karena tadi masih dibantu berdirinya. Kemudian apakah adiknya bisa berdiri, membungkuk kemudian berdiri? Oh, belum bisa. Nah, baik. Tindakan kali ini sudah selesai ya, Bu. Nanti saya analisis dulu menggunakan lembar Denver dulu ya, Bu. Ibu bisa tunggu sebentar. Nah, baik. Setelah saya tadi analisis, anak ibu masih dalam penilaian suspek atau meragukan. Jadi ada 2 kegiatan tadi yang gagal, yaitu masuk ke peringatan atau caution. Tapi mungkin ini ada faktor-faktor lain penyebabnya, seperti mungkin anaknya sedang kelelahan ya, Bu ya. Nanti ibu bisa datang kembali ke sini sekitar 1-2 minggu untuk melakukan tes Denver lagi. Nah, untuk di rumah ibu bisa mengajarinya adiknya dengan seperti tadi yang gagal, seperti bangkit lalu duduk kemudian berkomunikasi silabel ya, Ibu. Ibu bisa mengajarinya dengan cara latihan duduk, berdiri, kemudian berdiri langsung duduk, serta mengajari banyak kata, diajak ngobrol, seperti mengajari kata adik sayang mama, mama sayang adik, ini punya kakak, ini punya adik, agar anaknya lebih kaya akan kata-kata ya, Bu ya. Nah, jadi itu tadi yang gagal ya, Bu. Seharusnya adiknya sudah bisa, namun ada tadi 2 yang gagal. Jadi nanti ibu latih kembali adiknya. Nah, sekitar 1-2 minggu ibu bisa datang kembali ke sini untuk melakukan pengecekan lagi ya, Bu. Nah, tapi ibu tidak usah khawatir karena anak ibu dalam keadaan normal. Hanya saja ada yang meragukan, makanya nanti kita cek lagi ya, Bu ya. Nah, saya rasa sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kira cukup. Sekali lagi saya ingatkan, ibu bisa mengajari anaknya di rumah lagi seperti berdiri, duduk, serta menambah kata-kata, karena sebenarnya anak ibu bisa akan lebih kaya kata-kata jika banyak dukungan lagi ya, Bu ya. Baik, karena dukungan ibu sangat berarti. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.